halo, selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua yang dengerin atau nonton podcast kita kali ini. Jadi saya Dr. Tini dari tim Pandemic Talks. Hari ini kita mau ngobrol bersama dengan Dr. Dexa Medika, spesialis penyakit dalam dari tim Pandemic Talks juga. Hari ini kita mau ngobrol soal COVID-19 dan penyakit penyerta yang menyertai COVID-19 ini. Jadi soal dilema kapan pasien dengan penyakit penyerta ini harus kontrol ke rumah sakit tanpa perlu takut terpapar oleh COVID-19 seperti itu. Ya, jadi pertama saya akan menyapa dulu Dr. Dexa. Selamat malam. Apa kabar, Dok? Malam, malam Dok. Ya, Ya. baik kabar, Dok. Baik ya. Jadi kita hari ini mau ngobrol nih, Dok, soal dilema pasien dengan penyakit penyerta pada masa pandemi ini. Jadi sebenarnya apa sih, Dok, masalahnya kebanyakan pasien yang memiliki penyakit-penyakit yang punya hubungannya dengan COVID ini? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Dok? Iya. Jadi kan pada masa pandemi ini kan semua tatanan kehidupan berubah ya, mulai dari Ya. kesehatan, politik, ekonomi, bla bla bla. Nah, salah satunya yang paling berdampak adalah kesehatan yang dia ini sudah punya penyakit komorbid atau penyakit terdahulunya dia, seperti orang diabetes, orang hipertensi. Nah, di masa pandemi ini, mereka ini jadi takut untuk kontrol ke rumah sakit karena ya takut tertular COVID. Jadi, dirasa nggak hanya pandemik secara satu penyakit masalah COVID, tapi pandemik masalah penyakit kronis pun di beberapa laporan juga meningkat. Jadi itu sih yang ditakutkan. Itu yang ditakutkan ya. Sebenarnya, Dok, kalau misalnya orang pasien gitu dengan penyakit penyerta terus mereka datang ke rumah sakit gitu atau ke fasilitas kesehatan untuk kontrol, resikonya apa aja, Dok, di masa pandemi ini? Nah, sebenarnya kalau misalnya dia ini tidak punya penyakit tertentu dan menerapkan protokol kesehatan sih nggak usah khawatir ya. Ibaratnya misalnya dia hanya sakit-sakit ringan. Tapi yang perlu waspada dan perlu kita perlu pencegahan yang lebih ekstra ini penyakit-penyakit yang rentan dia ini terhadap penurunan sistem imun. Jadi contohnya penyakitnya gini, seperti diabetes, kemudian hipertensi, kanker, kemudian penyakit autoimun, HIV, penyakit jantung, kemudian penyakit paru, dan usia tua. Jadi beberapa kondisi yang menyebabkan penurunan sistem imun itu memang di beberapa jurnal itu meningkatkan resiko untuk tertularnya penyakit COVID. Itu sih. Jadi kalau misalnya orang-orang dengan yang sudah punya penyakit-penyakit tersebut atau berusia tua, mereka lebih rentan tertular dan kalau mereka tertular pun lebih rentan untuk terjadi perburukan ya, Dok ya? Ya, terjadi derajat penyakit COVID yang lebih berat. Jadi rentan banget untuk komplikasi COVID yang terberat gitu. Bahkan bisa sampai meninggal ya, Dok ya? Iya, Kalau banyak pada juga kondisi-kondisi kasus-kasus. tersebut. Jadi dari beberapa jurnal itu membandingkan. Jadi dia ini yang nggak punya penyakit penyerta atau penyakit komorbid dengan penyakit yang komorbid. Salah satunya ada yang kemarin jurnal membahas tentang orang-orang diabetes itu memang lebih rentan terkena lebih perburukan dari penyakit COVID. Orang kanker juga, orang gagal ginjal juga. Jadi cukup ngeri ya bagi yang sudah punya penyakit penyerta. Pandemik ini suatu ujian ya bagi mereka, bahwa ya bagi orang yang sehat aja ujian, apalagi bagi mereka gitu. Iya, betul sekali, benar. Kalau di Indonesia sendiri gimana, Dok, kondisinya? Mungkin ada datanya nggak? Apakah memang orang dengan penyakit komorbid itu juga lebih banyak perburukannya gitu dibandingkan orang yang tanpa komorbid? Untuk saat ini sih masih belum ya. Maksudnya tidak membedakan penyakit A, B, C ini lebih rentan atau lebih terjadi perburukan, atau orang yang meninggal itu diamati siapa aja yang punya penyakit diabetes, penyakit hipertensi. Untuk saat ini mungkin saya belum baca ya. Mungkin kalau misalnya ada update, it will be nice to know bahwa harusnya orang dengan penyakit komorbid ini lebih bisa parah kondisinya. Seperti itu. Betul sekali. Dan ini
apa namanya, kekhawatirannya ini kayak gini. Jadi orang yang punya penyakit tadi itu karena dia tidak mau kontrol ke Mhm. rumah sakit, maka dia ini kayak memendam penyakitnya dan tidak kontrol. Oke. Nah, bahayanya Ah. penyakit penyerta atau penyakit kronisnya yang harusnya dia kontrol tiap bulan, karena dia takut ke rumah sakit, dia tidak kontrol, ini penyakitnya tidak terkontrol dengan baik. Penyakit utamanya Mmm, penyakit kronisnya dia seperti diabetes, gulanya tinggi, tensi gulanya mhm. tinggi karena apa? Tidak minum obat, waktu obatnya habis dia tidak segera kontrol. Nah, yang Oke. dikhawatirkan yang kondisi-kondisi ini, bahkan sampai mereka tuh takut bahwa lebih baik saya sesak atau nyeri dada di rumah daripada saya ke rumah Mhm. sakit meriksakan keluhan saya. Lah kan itu bahaya banget kan? Betul betul, bahaya banget, heeh heeh. Iya. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita nih yang mendengarkan, podcast ini atau ada anggota keluarga kita yang punya penyakit penyerta seperti itu, sebaiknya di masa pandemi ini apa yang harus kita lakukan, Dok? Mhm. Supaya kita bisa tetap mengkontrol penyakit kita, tapi di satu sisi kita juga mengurangi resiko terpapar Covid, seperti itu. Ya. Eee, Selalu komunikasikan dengan dokter yang merawat ya. Dokter misalnya Oke. dia, pasien tersebut kontrol ke dokter A, B, C, coba tanyakan apakah bisa dia ini, dijeda 2 bulan kemudian obatnya dapat 2 bulan. Kalaupun tidak Oke. bisa, 1 bulan tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Mmm, Misalnya mhm pakai mhm. masker, kemudian jaga jarak, kalau misalnya, janjian, pastikan, jamnya itu tepat sehingga, kita Oke. tetap memperhatikan ventilasi, durasi, jarak. Tapi kalau Mmm, misalnya mhm. benar-benar takut atau apa, kan sekarang banyak tuh telemedicine, Ya, bisa telemedicine. dimanfaatkan juga, tapi kekurangannya Mhm. dia tidak bisa melakukan pemeriksaan fisik lah, padahal Betul. butuh juga, kayak Itu gitu. juga, Nah, iya. yang berikutnya, awasi kalau bisa anggota keluarga atau, teman atau apa, dia harus tahu kondisi-kondisi apa yang harus segera dibawa ke unit gawat darurat atau instalasi gawat darurat. Jadi kondisi seperti sesak, nyeri Mhm. dada, terus tidak sadar atau pingsan, terus kemudian kejang, Oke. kemudian demam tinggi, ini nggak ada tawar-menawar harus segera ke rumah sakit dengan kondisi penyakit penyerta yang tadi ya. Betul, Karena, heeh, iya. eee, apa namanya, taruhannya adalah nyawa ya. Mhm mhm. Heeh, mungkin itu yang Itu life threatening condition gitu betul ya? betul. Jangan jangan ragu-ragu Iya, intinya, pokoknya jangan ragu-ragu heeh, kalau misalnya ada kondisi betul. tersebut, segera ke rumah sakit. Mhm. Iya. Soalnya kan kayak di awal-awal kan, di awal pandemi itu saya ingat ada banyak jenis spesialisasi kan memberikan suatu apa infografis seperti itu, Ya, kondisi-kondisi mana yang mengharuskan pasien untuk datang ke rumah sakit. Nah, seperti betul itu kan. Jadi jangan semuanya kita samaratakan bahwa jangan ke rumah sakit deh supaya tidak terpapar COVID gitu. Ada kondisi-kondisi yang mengharuskan kita untuk tetap harus datang ke rumah sakit. betul Seperti itu betul. ya, Dok ya. Kalau Mhm. misalnya tidak punya Oke. media sosial atau apa, tolong tanyakan ke dokter yang merawat. Dok, sebaiknya Mmm, kalau mhm. kondisi apa sih yang seharusnya saya segera ke rumah sakit, kan dengan senang hati Iya. dokternya akan menjelaskan. Betul, komunikasi ya, Dok, ya, intinya ya? Betul, komunikasi efektif. Oke, komunikasi efektif. Oke, Dok, kalau itu tadi soal untuk kontrol ke rumah sakitnya. Nah, kalau untuk soal di rumahnya, apakah pasien-pasien dengan penyakit penyerta gitu punya resep atau apa yang harus dilakukan selama pandemi ini supaya menjaga Oh ya, kondisinya tetap baik? benar. Heeh. Jadi persiapan selama di rumah ya. Oh ya, orang dengan penyakit penyerta komorbid sebaiknya di rumah jika memang tidak ada keperluan penting ya. Eh, Terus apa yang Betul. harus dipersiapkan dia di rumah? Pastikan satu, suplai obatnya selama 30 Mhm. hari terpenuhi. Oke. Kemudian tetap lanjutkan pengobatan yang dia sebelum pandemi ini dapatkan dan sudah di-approve atau disetujui oleh dokternya. Jika Mhm. masih bingung, tolong catat nomor telepon rumah sakit atau telepon nomor poli terdekat, sehingga sewaktu-waktu kalau bingung tinggal telepon aja. Mmm, Atau kalau mhm. enggak, ya ini, kalau misalnya anaknya atau cucunya disuruh untuk nginstal telemedicine kan banyak juga tuh. Sama yang Mhm. terakhir ya, Betul. jangan tunda kalau misalnya harus ke rumah sakit. Kalau misalnya kondisinya Betul. life threatening condition yang kayak tadi kita bahas tadi.
Oke, iya. Jadi tetap harus konsultasi sama dokter meskipun secara online ya, Dok, ya? Jadi nggak boleh misalnya beli obatnya sendiri di Ya, apotek, terus hati-hati. tentuin dosisnya sendiri Heeh, gitu, bener bener iya. bener. Jadi kalau Yang memang kayak gitu, heeh. terpaksa ya kalau ya telemedicine, tapi kalau misalnya masih bisa dan lebih afdol ketemu dokternya, silahkan untuk kontrol ke poli dengan menerapkan protokol kesehatan dan memperhatikan Protokol, ventilasi, durasi, dan jarak. betul sekali, ya, heeh. Oke, baik. Kalau begitu kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi nggak, Dok, soal pandemi dan komorbidnya ini? Kalau orang-orang dengan komorbid utamanya ya tetap pastikan di rumah itu pola makan harus bagus, Mhm, istirahat harus cukup, minimal tidur 8 jam, 8 terus jam, oke. aktivitas tidak terlalu berat. Nah ini stres, manajemen stres. Karena Manajemen yaitu stres, dia merasa di satu sisi penyakitnya ini belum beres, datang penyakit lain yang penyakit baru, iya. mengancam dia. Jadi kan Heeh, gampang rentan untuk terjadinya stres ya. iya Sambil betul. tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada. Oke, baik. Jadi pokoknya yang penting itu menjaga kesehatan fisiknya dan juga kesehatan mentalnya ya, Dok, ya? Benar, benar. Heeh, manajemen stres itu penting, Ingat baik. kalau Oh, sehat itu kan sosio, fisiko, sama mental. Jadi sosial, oke. fisik, dan Sial. mental. Sehat versi WHO ya. Mhm. Jadi harus sehat Ya, ketiganya itu. betul, baik, betul. Karena ketiganya saling berhubungan juga ya, Dok, ya? Benar, benar. Oke, iya, oke. Ada yang mau ditambahkan lagi, Dok? Sudah Oh, cukup? sudah mungkin Sudah itu aja. cukup ya. Oke, heeh. Jadi sekian ngobrol santai kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua yang mendengarkan. Saya Dr. Tini dan Dr. Deksa. Mohon pamit dulu. Sampai jumpa di podcast kesehatan yang lainnya. Terima kasih. Selamat malam.